Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini kami hadir kembali menjumpai saudara sekalian. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita akan membuka hati kita untuk memberikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kita dalam mengiring Tuhan. Dan menjadi doa kita bersama bahwa apa yang kita kerjakan ini berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu.
pengorbananmu, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Besar kasih setiamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bila kami merenungkan segala pengorbanan-Mu atas kami Tuhan, betapa kami bersyukur dan betapa hidup kami berharga di dalam pemandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hidup kami dibuat menjadi berarti oleh karena pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau melayakkan kami, Engkau menjadikan kami berharga dan indah di pemandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini, benar-benar hati kami terangkat di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami boleh rasakan itu dan kami boleh kembalikan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan.
Kami akan membuka hati untuk Tuhan menyelidiki setiap kehidupan kami, bahkan sampai di dalam hati kami ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu menjangkau setiap kami, menjamah kami, memulihkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang juga mengikuti pemberitaan firman Tuhan kesempatan sore hari ini. Roh Kudus menguasainya dari awal sampai selesainya dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saudara, kita akan bersama-sama kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya rindu menyampaikan mengenai hati kita sebagai sarana di mana Tuhan dapat berbicara. Tuhan juga dapat menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita. Dan saudara, kita diberkati dan diperbaharui dalam pengenalan kita akan Kristus. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Mazmur pasal yang 139 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Sama-sama saudara yang mengikuti siaran ini boleh membuka Alkitab masing-masing ataupun di dalam HP saudara. Kita akan membaca bersama-sama saudara ayat-ayat ini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan. Saudara, satu doa yang dinaikkan oleh pemazmur yang merupakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan kalau kita melihat dan membaca di dalam ayatnya yang ke-23 dan 24 ini, doa yang begitu dalam dinaikkan oleh pemazmur supaya Tuhan sendiri menyelidikinya dan mengenal hatinya. Setiap kita saudara dianugerahi oleh Tuhan hati yang dapat mengenal Tuhan. Kalau sedikit saya akan menyampaikan arti kata hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang disampaikan di sana. Yang pertama adalah sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat dari segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Itu berupa perasaan dan lain sebagainya. Ada juga arti bahwa hati ini adalah apa yang terasa di dalam batin. Kemudian hati juga merupakan sifat atau tabiat batin manusia. Dan yang terakhir adalah bagian yang di dalam sekali. Nah, ini pengertian daripada hati. Dan memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, terlebih saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengajaran daripada Tuhan Yesus ini seringkali tidak jauh-jauh dari hati. Dan memang semenjak manusia pertama jatuh di dalam dosa, dosa ini yang membuat hati dan pikiran menjadi licik ya saudara, menjadi tidak lagi bersih di hadapan Tuhan. Hati manusia itu dipenuhi dengan segala kejahatan-kejahatan. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, dari tulisan Nabi Yeremia juga memiliki arti yang hampir sama dengan Mazmur 139 tadi ya saudara.
di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Alkitab kita menegaskan bagaimana hati ini penting di hadapan Tuhan, karena saudara, itu adalah tempat di mana Tuhan menyelidiki hidup kita. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tempat hati itu pun Tuhan menguji setiap kita yang percaya kepadanya. Dan yang menariknya adalah kalau di Yeremia pasalnya yang ke-17 tadi dikatakan, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam hati manusia itu bisa nampak dalam perbuatan kita. Itu bisa dapat dilihat, saudara, di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kalau kita bercermin kembali di dalam Injil Matius, saudara, Yesus dalam pengajarannya pun selalu menyinggung masalah hati manusia ini. Coba kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-15. Ini memang merupakan satu perikop yang cukup panjang, tapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Mulai dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-15, ayat 7, 8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kemudian kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, pengajaran Tuhan Yesus ini lebih lagi dalam mengupas tentang hati manusia. Dan memang sebagai doa yang sangat tepat yang dinaikkan oleh pemazmur dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 tadi. Satu doa yang dinaikkan supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Dan mengenal hati kita. Karena apa saudara? Hati ini berhubungan erat dengan perbuatan manusia. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran ini seringkali tercermin dan nyata di dalam tindakan kita sehari-hari. Contoh yang nyata memang Yesus sampaikan tentang orang-orang Yahudi ini. Bagaimana hati mereka tidak selaras dengan apa yang mereka kerjakan. Secara fisik memang mereka memuliakan Tuhan, namun hati mereka jauh. Dan ternyata ini adalah masalah serius yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita sebagai pribadi-pribadi yang secara jujur menyatakan hati kita di hadapan Tuhan. Mengapa pemazmur berani menyampaikan hal ini sebagai doa dia kepada Tuhan? Karena ini merupakan Mazmur Daud ya saudara. Kalau kita menelisik kembali bagaimana kehidupan Daud mulai dari sebelum dia menjadi raja, diurapi menjadi raja, kemudian menjadi raja Israel, satu bangsa yang besar. Ternyata gaya hidup daripada Daud ini
Dia selalu berusaha untuk memberikan tempat yang terbaik kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Memang tidak mudah ya saudara, seperti di awal tadi, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa dan dosa turunan itu juga menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang hidup sekarang ini. Kadangkala hati kita ini tidak lurus, kadangkala hati kita ini penuh dengan hal-hal yang licik, hal-hal yang curang, hal-hal yang saudara di dalamnya penuh dengan kemunafikan. Dan hal-hal yang seperti ini menghalangi Tuhan untuk dapat bekerja dengan heran melalui hati kita dan membuat perbuatan-perbuatan kita selaras dengan firman Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang mengajarkan bagaimana sebagai orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga hati kita. Dengan menyerahkan hati kita supaya setiap saat Tuhan menyelidiki hati kita. Dan bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau hati kita terbuka, Tuhan akan mudah menegur kita. Tuhan akan mudah memberikan nasihat-nasihatnya bagi setiap kita. Lain halnya bila kita memiliki hati yang keras, ya saudara. Dan kalau kita kembali di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 tadi. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bila Tuhan sudah menyelidiki hati kita dan mengenal segala pikiran-pikiran kita, tatkala jalan kita serong sedikit saja saudara, Tuhan akan menyatakan hal itu. Sehingga dengan tegas katakan, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hati yang bersih akan menghasilkan kehidupan yang bersih pula di hadapan Tuhan. Itu yang akan membawa kita di jalan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia, dengan segala permasalahan yang kompleks yang kita hadapi hari-hari ini, masih mampukah kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan? Hati yang benar-benar Allah berkenan di dalamnya. Sehingga dia dapat menyelidiki dan dia dapat melihat sekecil apapun kesalahan yang ada di dalam hati kita, sehingga dia dapat meluruskannya. Sehingga saudara, kita dituntun oleh Tuhan di jalan yang kekal. Jalan yang kekal ini seperti apa saudara? Jalan yang kekal ini adalah bagaimana kita dituntun hari demi hari, dan fokus kita bukan lagi kepada hal-hal jasmani dan yang ada di dalam duniawi ini ya saudara, yang sering kali mempengaruhi kita. Namun fokus kita adalah kekekalan di mana kita akan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang penting saudara, karena seringkali kalau kita berjalan di jalan yang kekal, akan ada banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian kita kepada jalan yang kekal ini. Akan ada banyak hal yang dapat menggoda kita, sehingga saudara, fokus kita kepada kekekalan itu dialihkan. Dan ini yang harus kita waspadai. Memang saudara, kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih memerlukan hal-hal yang dapat menopang kita untuk terus hidup di dalam dunia ini. Tapi mari, jangan sampai itu menjadi fokus kita di dalam dunia ini. Karena kita adalah manusia kekekalan saudara. Kita diciptakan untuk sebuah kekekalan yang diciptakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada namanya. Dan harusnya fokus kita kepada kekekalan ini. Sekali lagi, akan ada banyak
cobaan. Akan ada banyak iming-iming yang diberikan dunia supaya fokus kita tidak tertuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan, namun kepada hal-hal yang sia-sia yang ada di dalam dunia ini. Mungkin mengejar kekayaan. Mungkin fokus kita dialihkan kepada ketenaran-ketenaran secara lahiriah. Mungkin juga kita ingin, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dalam menjalani hidup kita ini, di dalam dunia ini, saudara, kita mungkin memiliki kenyamanan-kenyamanan yang disodorkan oleh dunia ini. Memang tidak salah, saudara, kita memerlukan itu juga untuk menopang hidup kita di dalam dunia ini. Namun, fokus kita tetap terarah kepada kekekalan. Bila hari-hari ini mungkin kesibukan sudah menyita waktu kita dan perhatian kita sudah mulai dialihkan kepada Allah yang memiliki kekekalan dan masa depan hidup kita. Kembalilah. Seperti yang didoakan oleh Raja Daud ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bila kita tidak melatih hati kita untuk tetap diselidiki oleh Tuhan, saudara akan sukar Allah berbicara dalam setiap kehidupan kita. Namun sebaliknya, bila setiap saat, setiap waktu kita memohon kepada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, kenalah pikiran-pikiranku. Karena antara hati dan pikiran itu erat, saudara, kaitannya. Apa yang saudara simpan dalam hati, itu pun juga akan timbul di dalam pikiran-pikiran kita. Namun bila kita serahkan dalam tangan Tuhan, kita memohon Tuhan menyelidiki kita setiap saat. Sungguh indah, saudara. Kita ada dalam pantauan Tuhan. Dan kita akan dituntun senantiasa di jalannya yang kekal. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita pada kesempatan sore hari ini dengan kebenaran firman Tuhan kali ini. Bukan saja hal ini bagi saudara yang menyaksikan siaran ini, tetapi terlebih bagi saya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Kita akan sama-sama merindukan bahwa kehidupan kita terus berjalan di dalam jalan kekekalannya Tuhan. Arahkan dan fokuskan pandangan kita kepada kekekalan itu. Supaya bila ada iming-iming dunia yang begitu menggiurkan, begitu menarik hati, kita akan tetap fokus memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang menyaksikannya. Dan kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian selidiki aku. Lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk selalu memohon kepada Tuhan, menyelidiki setiap hati kami. Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami keluar dari jalan-Mu. Engkau mendapati jalan kami serong Tuhan, karena hati kami tidak benar di hadapan Tuhan. Namun menjadi doa kami kepadamu pada sore hari ini, selidikilah hati kami Tuhan. Kenalah hati kami, kenalah pikiran-pikiran kami,
supaya Engkau dapat memberikan nasihat-Mu dan menuntun kami di jalan-Mu yang kekal ya Tuhan. Kami rindu memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu memiliki hati yang benar-benar Tuhan berkenan atas hidup kami, akan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah terus di dalam setiap hati kami. Supaya setiap langkah kami terkendali di dalam Engkau. Pandangan dan fokus kami hanya tertuju kepada kekekalan di mana Engkau menyediakannya bagi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus Tuhan Yesus memandang Engkau. Sehingga Tuhan, hal-hal yang indah yang ditawarkan oleh dunia ini tidak menggoyahkan apa yang menjadi prioritas kami untuk fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami menaruhnya di dalam hati kami. Dan mampukan kami setiap saat mempersembahkan hidup kami benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Karena Allah kami yang baik selalu menuntun kami dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri siaran live streaming ini saudara. Namun jangan bosan-bosan mengikuti acara kami di hari-hari kemudian. Karena menjadi kerinduan kami bersama bahwa saudara pun diberkati, saudara pun terus didukung untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati setiap saudara. Apapun yang saudara sedang hadapi, jadikan Tuhan yang nomor satu dan bersekutu terus dengan Tuhan di setiap kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Sampai bertemu di live streaming berikutnya dengan hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.